kan gitu loh. Tapi kan sampai sefenomenalnya ini sampai dikaitkan dengan ada di salah satu Salam Waras, masih bersama saya dengan Indra dan narasumber saya Mas Yuda AB yang kita biasa sebut dengan Pak D. Nah, pada siang hari ini di konten ini saya dengan Pak D akan bicara atau sedikit membahas tentang Ratu Kidul. Ya. Nah, Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul. Nah, ini kan sebetulnya fenomena ini udah nggak asing lagi di telinga kita maupun teman-teman kita yang nonton nih. Nah, dan terutama untuk kawasan pantai selatan ya Pak De ya. Betul. Nah, gimana nih Pak De? Ceritanya tentang Ratu Kidul ini gimana sih? Nyai Ratu Kidul, Nyai Roro Kidul itu kan populer sekali ya. Betul. Siapa sih masyarakat Indonesia yang nggak tahu dan tentang tahu itu? Belum pernah mendengar itu Iya. kan, berarti kan semuanya sudah. Nah, sebenarnya apa dan siapa sih? Kan Betul. itu pertanyaannya kan. Betul. Sebetulnya apa dan siapa Ratu Kidul itu? Jadi ini saya berbicara tentang sedikit sejarah. Karena kebetulan saya juga terah daripada Mataram, terah Keraton Yogyakarta. Iya. Makanya saya sedikit mencoba memberikan satu ungkapan atau edukasi. Jadi Ratu Kidul itu memang diyakini ada itu untuk masyarakat Jawa. Oke, khususnya Itu diyakini ada. Masalah keberadaannya ada atau tidaknya, kalau saya mengatakan ada. Karena apa? Karena Ratu Kidul kan termasuk makhluk halus, makhluk gaib. Iya. Ya, makhluk gaib itu pasti ada. Betul. Ya kan? Dan itu kita harus meyakini ada. Cuman tidak seperti yang menjadi fenomena atau diceritakan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi Ratu Kidul itu sosoknya seorang perempuan. Iya. Cantik. Cantik. Ya kan? Dia menguasai pantai daerah selatan. Betul. Beda kalau daerah utara namanya Dewi Lanjar ya. Kalau Yang selatan namanya Ratu Kidul. Kita berbicara yang selatan. Seorang putri yang cantik, yang dia menguasai lautan daerah selatan. Terus kehebatan Ratu Kidul itu karena memang punya satu hubungan khusus dengan kerajaan Mataram. Ya kan? Punya hubungan khusus. Ini ceritanya ya. Iya. Cerita punya hubungan khusus dengan kerajaan Mataram. Makanya di Jogja ada jalan khusus yang sampai ke kerajaan Ratu Kidul, namanya di Taman Sari. Ada gua khusus ya. Konon ceritanya bisa nyampe ke Ratu Kidul, cuman kebenarannya Allahu alam lah. Karena begitu saya masuk pun, karena saya orang paling realistis ya. Ketika ada satu cerita seperti itu pun saya selalu mencoba ingin pembuktian. Ketika saya masuk ke dalam Taman Sari yang konon itu dijadikan satu tempat, konon ceritanya itu jalan menuju kerajaan pantai selatan, ternyata mentok. Buntu. Oke. Atau mungkin yang saya kurang tirakat, atau mungkin yang saya tidak punya ilmu apa-apa, jadi sehingga terkesan tutup kan? Cuman kalau kita kan di batas logika kan harus berbicara dengan logika. Dan tertutupnya dengan benda padat, artinya tembok gitu loh. Artinya tembok. Siapapun manusianya tidak akan bisa menembus tembok kecuali punya karomah. Kan lain lagi cerita ya kan. Cuman siapapun juga karomah itu tidak bisa didapat dengan mudah pada setiap orang. Itu hanya orang-orang pilihan. Nah, di sini kan terus apa sih
Ratu Kidul sedemikian fenomena dia Ya. menguasai lautan, bahkan punya semacam syarat. Ada tumbal dan lain-lain. Iya, jadi ada satu syaratnya bahwa di laut tidak boleh memakai baju hijau. Ya, Iya kan? betul. Ya, yang dikhawatirkan mungkin kita tahu lah yang namanya air di laut itu kan kalau yang dalam biru, tapi kalau yang di luar kan hijau. Iya. Takutnya, ya kan ini untuk edukasi ya. Takutnya ini saya berbicara menganalisa secara ilmiah bahwa ketika kita memakai baju hijau, kita ada di laut, jadi kita samar dengan air. Ketika kita mengalami keseret ombak dan akan sulit untuk ditolong, betul, kan begitu kan? Betul. Akhirnya kan itu dilarang. Iya. Bahkan masyarakat Jawa pada khususnya, ya orang Jawa, bukan saya menjatuhkan orang Jawa, bukan, cuman saya berbicara dengan logika. Masyarakat Jawa mempercayai mitos itu bahwa di pantai selatan menggunakan baju hijau. Nah begitu. Saya berkali-kali kok datang ke Parangtritis, ke Samas, bahkan ke pantai yang lain. Saya menggunakan baju hijau. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih hidup. Kan begitu loh. Tapi kan sampai sefenomenalnya ini sampai dikaitkan dengan ada di salah satu hotel itu punya kamar khusus. Nah, ini sebetulnya hanya apa ya? Coba menghormati aja, ataukah memang ada wujud aslinya yang datang ke situ, atau seperti apa sih Pak? Jadi begini, kita harus memisahkan antara supranatural, budaya, dan logika. Kan? Kalau kita berbicara tentang budaya, apalagi budaya keraton ya, itu kan memang tidak akan pernah bisa masuk akal. Betul. Kan jadi karena punya satu hubungan khusus, ya artinya kita harus betul-betul menghormati. Itu secara fisik maupun secara psikis kita betul-betul menghormati. Betul. Artinya apa? Bahkan yang saya kadang-kadang berpikir konyol dengan orang-orang itu, mereka memberikan satu sesajen buat ke laut, ya kan? Ada larungan namanya. Iya, larungan. Sesajen ke laut, dibuatkan suatu tempat khusus, ya kan, untuk beliau berkunjung, kan begitu kan? Jadi ini budaya, karena orang kalau sudah kita berbicara budaya, ya kita nggak akan pernah bisa masuk logika. Contoh saja seperti ini yang sederhana, jangankan Ratu Kidul, dengan pusaka yang benda mati. Karena ini sudah menjadi suatu budaya, suatu ritual supranatural. Ketika kita punya pusaka aja, kita mau ngambil aja udah. Nah, seperti itu kan, artinya ada ritual, ada mandi jimatnya juga, ada gitu jamasan kan? dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini kita harus membedakan mana logika, mana budaya, dan mana spiritual. Jadi kalau di dunia spiritual memang Nyai Ratu Kidul sosok yang memang betul-betul luar biasa. Betul-betul nggak ada lawan lah, ibaratnya kan raja di raja, ratu di ratu daripada makhluk gaib yang ada di Indonesia. Betul. Kan gitu. Nah, beda lagi kalau di Kalimantan ketemu kuyang, ya beda lagi cerita kan. Betul. Jadi apa namanya? Berbicara tentang satu tempat khusus tadi, saya juga tahu itu tempat khusus itu ada di hotel di daerah Pantai Selatan juga, di daerah Jawa Barat. Saya juga tahu. Ya memang apa ya? Kita nggak bisa membenarkan bahwa itu tempat yang dikunjungi khusus untuk tempat Ratu Kidul. Saya menyatakan salah saja ketika manusia diperbudak dengan makhluk halus. Itu menurut saya ya, salah aja. Karena memang kodrat dan derajat kita jauh lebih tinggi. Dari mereka gitu. Nah inilah makanya di batas logika ini memang kita harus pisah spiritual, budaya sama logika. Nah di sini yang kita harus kita logikakan adalah Ratu Kidul adalah makhluk halus, makhluk gaib yang memang punya kodrat mengganggu kalau menurut saya. Ya kan? Cuman ya karena dia bisa berubah wujud apa saja. Ya, kembali lagi itu kan kayak semacam jin ya. Jin bisa berubah semau dia apa gitu saja. Kan? Dan lagi-lagi mungkin ini juga adalah hasil bentukan cerita dari masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Akhirnya imajinasi kita akan muncul seperti itu. Dengan kereta kencananya. Betul. Membelah lautnya, keluar dan lain-lain.
bahkan dia sampai minta korban untuk dijadikan budaknya segala macam, tentaranya dan iya, sebagainya. artinya kan itu memang mungkin dari justru masyarakat itu sendiri yang mengemas cerita itu untuk bisa dijadikan satu histori tentang Ratu Kidul yang akhirnya fenomenal di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Makanya ya. Kalau kayak kita mau membantah seperti itu ya kita udah nggak bisa. Betul. Karena itu sudah mendarah daging. Iya. Artinya kan kita kau bilang, waduh Ratu Kidul itu udah nggak bisa. Iya. Kita akan dibully malah. Ya kan? Iya, betul. Karena memang ya itu sudah satu mendarah daging. Apalagi kita membantah Kuyang, kita membantah Kolor Hijau ataupun apapun, karena itu sudah menjadi satu budaya. Nggak akan pernah bisa kita bantah. Oke. Akhirnya kita akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Keyakinan yang jelas. Ya, dan tetap kita berpikir secara logika, secara logis. Jadi apapun cerita yang keluar di sana tentang apapun yang tadi Pak De bilang ya, maupun Ratu Kidul atau Kuyang atau lain-lain, itu selama kita masih yakin kalau kita adalah makhluk yang beragama, sepertinya sih kayaknya lebih yakin itu ya Pak De ya. Iya. Lebih yakin ke sana. Oke, nah kalau misalnya memang teman-teman ada yang punya cerita atau ada yang pernah mengalami pada saat main ke pantai selatan, ya katakanlah seperti yang pernah keseret ombak, Pengalaman goib lah. pengalaman goib ya, yang dianggap pengalaman goib gitu, boleh cerita di komen kita. Nanti kita coba tanggapi, nanti kita coba cerna fenomena apa yang terjadi sebenarnya. Nanti bisa langsung dikomentarin sama Pak De. Siap. Oke. Nah, oke, untuk teman-teman, konten kita sampai dengan saat ini cukup sampai di sini. Nanti akan kita sambung lagi dengan konten-konten menarik berikutnya. Dan tetap semangat dan salam waras.